Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di channel Sumber Dakwah Official, channel akal sehat, dan tentunya channel Masya Allah Tabarakallah. Nah, ini kemarin kan ada yang komentar katanya, "Bang, kami anak santri malu bang," katanya, "ganti aja nama akunnya bang, nama channelnya bang," katanya. Kalau menurut saya sih bukan nama akun yang harus diganti, bukan nama channel yang harus diganti, tapi kalian sih yang harus pindah dari NKRI ini. Kalian harusnya pergi dari NKRI ini kalau tidak senang dengan kepemimpinan Pak Jokowi. Ini ada seorang ulama yang Masya Allah Tabarakallah. Tentunya beliau mengatakan apa adanya, tidak dibuat-buat dan tidak mengada-ada. Oke, langsung kita melihat videonya. Agar kita tidak panas dingin, silahkan monggo minum. Untuk anak abah, untuk kaum 16%, monggo diminum air putihnya. Cari dulu air putih atau susu lah, atau kopinya, atau snacknya, agar tidak panas, agar tidak cenat-cenut. Oke, langsung kita melihat videonya tanpa berlama-lama. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Mungkin tidak ada pemimpin yang paling banyak dihina melebihi beliau. Luar biasa hinaannya, hujatannya luar biasa, fitnahannya luar biasa. Bahkan sampai pada hal-hal yang sangat inti menyangkut kehormatan beliau dan keluarga beliau. Jadi hobi bagi sebagian orang. Tapi alhamdulillah, yang kita saksikan bersama, walaupun fitnah demi fitnah itu tidak pernah putus, tapi beliau tetap bekerja, sungguh-sungguh bekerja. Dulu 2014 beliau kalah di NTB. Bahkan kekalahan di NTB itu termasuk kekalahan yang paling besar. Tapi ketika beliau memimpin, tidak ada kekesalan apalagi kemarahan. NTB ini bukanlah daerah yang pemilihnya itu puluhan juta. NTB ini bukanlah daerah yang istilahnya menentukan paling utama untuk pemenang pemilihan presiden. Penduduk atau hak pilih kita 3 juta sekian. Itu kira-kira sama dengan Kabupaten Bogor, satu kabupaten saja di Pulau Jawa. Tapi beliau yang saya saksikan tidak kurang-kurang turun dan berusaha untuk membangun NTB. Kalau bicara tentang mau menang, fokus saja di Pulau Jawa. Pulau Jawa itu lebih dari 50% penduduk atau hak pilih di Pulau Jawa. Tapi tidak. Bahkan di daerah yang beliau kalah, tidak mendukung beliau, beliau tetap sungguh-sungguh memberikan perhatian untuk memajukan NTB. Kalau terkait dengan fitnah-fitnah tentang agama beliau, tentang beberapa isu yang menyangkut kehormatan beliau dan keluarga beliau, saya orang yang melihat
Dan saya bukan orang yang gampang ditipu. Saya orang yang melihat bahwa ibadah beliau bukanlah ibadah dari orang yang baru belajar syariat sekarang. Bukan santri, tidak seperti tulab mahat tentu. Dalam sisi misalnya muntemaseh-masehang, ya. Dari sisi kefasihan, mengucapkan huruf demi huruf hijaiyah, ya beliau bukan santri. Tetapi dari apa yang saya saksikan dan yang kita saksikan itulah sekuat-kuat persaksian, insya Allah beliau seorang muslim yang baik. Insya Allah beliau seorang muslim yang baik. Bertahun-tahun dihina, dianggap berpura-pura, sampai pada titik di mana kemudian terjadi arus balik. Ternyata apa yang merupakan kenyataan itu berbeda dengan apa yang selama ini kita dengar. Tentu bapak-bapak dan ibu memimpin negara sebesar Indonesia tidak bisa diukur hanya dari satu aspek kecil saja. Memimpin Indonesia ini bukan sesuatu yang mudah. Jangankan memimpin Indonesia, memimpin NTB saja bukan sesuatu yang mudah. Banyak tantangan-tantangan yang dihadapi, tapi beliau terus bekerja dengan sungguh-sungguh. Terakhir yang keempat, ada hal-hal yang terus-menerus sampai sekarang didengungkan. Salah satu di antaranya adalah bahwa umat Islam pada masa Bapak Presiden Jokowi ini ditekan. Lalu diberikanlah contoh kriminalisasi ulama. Lebih spesifik lagi, contoh kriminalisasi ulama adalah apa yang menimpa Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Benar enggak? Tetu atau nde ini? Mari kita uji. Pertama, secara umum ada ungkapan bahwa umat Islam di Indonesia ini dipersulit. Ada kriminalisasi. Bahkan direkam, yang ngomong itu direkam. Tidak usah sampaikan namanya, direkam. Ustadz, wah, kriminalisasi ulama di Indonesia, kita ini umat Islam digencet, kita ini ditekan. Yang ngomong itu adalah orang yang punya ratusan majelis taklim. Yang ngomong itu hari-hari sering muncul di TV. Kalau memang ulama atau umat itu ditekan, tidak mungkin dia akan bisa keliling dari satu tempat ke tempat lain. Tidak mungkin dia akan bebas menyuarakan, masuk TV kemana-mana. Itu sama dengan orang yang kena mangan pelalah. Dia makan pelalah sate, makan
sampai bekas bumbu sate masih ada di mulutnya, lalu dia bilang, susah zaman Pak Jokowi ini kita tidak dapat makan. Haluhu yukadzibu qawlahu. Dia sendiri bebas kemana-mana, muncul di TV, di media sosial, segala macam pengajiannya di mana-mana, diundang di mana-mana, pergi dari satu kota ke tempat lain. Sekarang dia menikmati itu, lalu dia teriak-teriak, kita digencet apanya Pak? Tidak ada negara mayoritas muslim di dunia ini yang berislamnya sebebas di Indonesia. Apakah misalnya di Turki, bapak-bapak, ibu-ibu bisa bayangkan ada tablik akbar di tengah jalan? Nah, pergi ke Saudi buat tablik akbar, majelis pengajian di masjid-masjid, bisa? Apakah di negara-negara lain, di Mesir, di Arab Saudi, di Turki, di negara-negara Islam yang maju, yang dianggap sebagai contoh-contoh, ada orang bisa naik menjadi khotib tanpa ada surat resmi izin dari pemerintah? Tidak bisa. Di Mesir kalau naik mimbar tanpa ada izin resmi dari Kementerian Auqaf, turun lagi. Tidak bisa. Di Indonesia saja, siapapun yang takmir masjidnya minta jadi khotib, naik dia khutbah. Kadang-kadang khutbahnya bukan membuat orang tenang, membuat orang resah dan gelisah. Itu bebasnya di Indonesia. Majelis-majelis taklim, ya Allah. Dulu pernah saya menemani tamu dari Mesir. Begitu lewat di Jakarta, ada besar pelang tentang pengajian dari seorang tokoh. Bertanya, ini siapa? Oh, pengajian, Syekh. Pengajian apa? Saya sampaikan, oh pengajian begini. Tempatnya di mana? Ya, di masjid. Bagaimana caranya? Ya dibuatkan terop, bahkan sampai jalan. Dia noleh kepada saya. Pengajian di tengah jalan? Noleh kepada saya. Tidak mungkin terjadi di mana-mana. Polisi ikut mengamankan, lalu lintas dialihkan. Itulah bebasnya kita berislam di Indonesia. Lalu masih kita bilang kriminalisasi. Bahwa ada hal-hal yang perlu disempurnakan, iya. Bahwa ada hal-hal yang perlu diperbaiki, ya harus. Tetapi zolim kita kepada kita sendiri sebagai bangsa kalau mengatakan bahwa kita tidak bisa berislam dengan baik di Indonesia. Ada yang pernah menghalangi untuk kita melaksanakan syariat Islam? Sholat 5 waktu, pergi ke masjid. Tidak kurang masjid di Indonesia ini. Yang sering disampaikan oleh Pak Yusuf Kalla itu, Indonesia adalah negara yang paling banyak masjid dan musolanya. 800.000 masjid dan musola seluruh Indonesia. Tepuk tangan. Tepuk tangannya untuk masjid dan musolanya. Ya. Jamaahnya masih kurang. Jadi tidak kurang-kurang. Kalau di tempat-tempat yang lain yang menjadi pemikiran bagaimana mencukupkan jumlah rumah ibadah, jumlah masjid. Kalau di Indonesia yang jadi pikiran bagaimana mengisi masjid. Tetua tonde. Tetua tonde. Mau berekonomi secara islami di Indonesia, oh undang-undangnya lengkap. Tidak kurang undang-undangnya. Yang kurang apa? Semangat umat Islam untuk menggunakan undang-undang itu. Bank-bank syariah itu sudah banyak. Termasuk terakhir Bank NTB Syariah. Kita konversi penuh menjadi bank syariah. Wadahnya sudah ada, lengkap. Mau munakahat, mau melaksanakan tuntunan-tuntunan bersuami istri, menikah,
dan semua kaitannya secara Islami, Indonesia lengkap undang-undangnya. Mau berwakaf secara Islam, Indonesia ada undang-undang wakafnya, semua diatur. Itulah fasilitasi. Sehingga kalau sebagian ulama mengatakan negara Islam itu pertama adalah negara yang sebagian besar penduduknya adalah Muslim, Indonesia sudah masuk di situ. Negara Islam adalah negara yang tazharu fihi syara'iul Islam, yang bisa ditampakkan syiar Islam secara terbuka. Dicontohkan oleh Imam Nawawi, sholat 5 waktu. Di Indonesia ini bukan hanya sholat 5 waktu, sholat sunnahnya pun bisa secara terbuka. Banyak majelis-majelis tahajud bersama. Bahkan tidak seperti yang ada di Saudi, di Mesir dan negara-negara yang lain, bahwa loudspeaker masjid itu hanya berbunyi ketika azan. Di Indonesia tidak sedikit loudspeaker yang sudah bunyi setengah jam sebelum azan, walaupun di situ tidak ada orang ya. Nyala loudspeakernya, ngaji panjang, habis itu panjang. Di mana mau lihat? Pergi ke Turki, coba dengar di situ. Ada ndak? Sebelum sholat itu ada ngaji 10 menit, setelah sholat ada ngaji? Ndak ada. Ada ndak majelis taklim yang menggunakan speaker masjid? Setelah misalnya zuhur kemudian pakai speaker pengajian, atau setelah maghrib di Turki, di Mesir, di Saudi, ada ndak? Kalaupun pengajian itu ada, dia pakai speaker dalam, tidak menggunakan speaker luar. Jadi jangan termakan oleh hasutan bahwa di Indonesia ini kita berislam susah. Tidak, ruangnya sangat lebar, kesempatannya sangat luas. Bahkan kita sendiri yang sering tidak mampu menggunakan kesempatan dan ruang itu. Pokoknya yang kemarin komentar yang mengaku anak pesantren yang katanya malu mengakui kepemimpinan keberhasilan Pak Presiden Joko Widodo, dah besok-besok dah pindah lah aja lah, pokoknya pindah negara, pindah dari republik inilah gitu. Karena yang akan menjadi presiden itu yang kedatang itu Pak Prabowo Subianto. Jelas beliau akan melanjutkan program-program Pak Presiden Joko Widodo dan wakilnya Mas Gibran. Jadi ente pindah aja di negara. Kalian kalah timnas baru dicurangi wasit dari apa itu Yaman Yaman apa Oman baru dicurangi atau habis-habisan kalian menyerang wasit itu. Nah itu memang wasit itu memang ya wasit itu, coba kalian lihat langsung memprivasikan akun IG-nya. Bayangkan, walaupun dari negara Timur Tengah walaupun orang Timur Tengah, tapi tak kuasa menahan cacian, hinaan dari netizen Indonesia. Sedangkan Pak Presiden Joko Widodo selama 10 tahun beliau menanggung semua cacian, hujatan kalian, tapi beliau masih terus benar-benar bekerja, benar-benar menyelesaikan program-program demi mensejahterakan kalian, demi kalian bisa nonton enak, bisa hore-hore melihat timnas menang. Itu karena apa itu? Karena Pak Presiden Joko Widodo. Sebelum apa itu Pak Presiden Joko Widodo, apa prestasi timnas kita? Timnas kita bisa sehebat dan segemilang ini tuh karena di bawah kepemimpinan RI 1, yaitu Pak Presiden Joko Widodo. Pokoknya tobat deh, segera inyesap deh pokoknya. Ini kalau menurut saya sih Mas Gibran mewariskan sifatnya Pak Jokowi. Ini Mas Gibran belum dilantik, belum dilantik, tapi sudah banyak sekali hujatan, fitnah, caci maki pada Mas Gibran. Tapi coba kita lihat, Mas Gibran tak pernah membalas, Mas Gibran tak pernah merespon, tapi malah beliau, Masya Allah, beliau menunjukkan adab beliau di hadapan Pak Prabowo Subianto. Beliau begitu hormat, sungkem dengan Pak Prabowo. Beliau ya begitulah sebenarnya sosok anak muda yang harus ditiru untuk anak muda yang lain. Memuliakan atau menghargai orang yang lebih tua. Walaupun jabatan Mas Gibran itu kan, waduh, jabatan yang bukan kaleng-kaleng itu sebenarnya. Wakil Presiden, nah itu Wapres, Pak Wapres. Tapi beliau menunjukkan adab yang sangat luar biasa di hadapan umum.
Tapi yang malah miris sekali di negeri ini, orang-orang yang sudah tua bangka. Pokoknya orang-orang yang katanya profesor, yang mengaku insinyur, yang mengaku S1, S2, S3, S-teler, S4 lah pokoknya. Tapi malah menunjukkan hal-hal yang tak beradab, hal-hal yang tak patut untuk diperlihatkan atau dipertontonkan oleh khalayak pada umumnya. Pokoknya masyarakat Indonesia sangat-sangat cerdas menilai kepemimpinan Pak Presiden Joko Widodo, begitu juga Mas Gibran maupun Pak Prabowo. Tentunya kami akan mensupport dan mendukung dan sangat berterima kasih kepada Pak Presiden Jokowi selama 10 tahun kepemimpinan beliau. Sangat banyak dampak yang kami rasakan sebagai warga Indonesia, terutama baik itu di infrastruktur maupun ekonomi, menangani ekonomi yang seharusnya kita krisis di masa-masa krisis global. Tapi alhamdulillah Pak Presiden Joko Widodo masih bisa menjaga kestabilan ekonomi di negara kita ini, di negara tercinta ini, demi rakyatnya masih bisa bertahan hidup, demi rakyatnya bisa makan, demi rakyatnya bisa berjuang, demi rakyatnya bisa tenang hidup di negaranya sendiri. Dah, saya akhiri, pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau kita terpecah belah, jangan mau kita diadu domba, NKRI harga mati. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.